Jumpa lagi di TV. Ya, laptop Huawei itu kalau dari segi spesifikasi hardware emang nggak banyak berbeda dengan laptop merek lain. Akan tapi ada keunikan dari laptop Huawei yang sepertinya tidak dimiliki brand-brand yang lain. Keunikan ini tersedia pada semua laptop Huawei, bahkan tetap tersedia pada laptop Huawei kelas terjangkau seperti MateBook D14 terbaru, yaitu memiliki sistem integrasi dengan produk Huawei lainnya dalam sebuah ekosistem. Dan ini menghadirkan fitur-fitur spesial. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur tersebut dan bagaimana cara menggunakannya. Tentu saja kami mendemokannya dengan Huawei MateBook D14 yang baru saja diluncurkan. Ini bisa berguna untuk kalian pakai ekosistem Huawei dan juga bisa berguna buat kalian yang belum pakai ekosistem Huawei. Ini bisa jadi masukan. Kira-kira ekosistem yang baik itu bisa membuat komponennya berkolaborasi seperti apa? Oke, kalau bicara kolaborasi di dalam sistemnya Huawei, yang jelas yang pertama kita harus bahas adalah Huawei Share. Dengan menggunakan Huawei Share, laptop Huawei itu dapat terhubung dan terintegrasi dengan perangkat Huawei lainnya seperti smartphone, tablet, tvOS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menariknya, tidak diperlukan kabel sama sekali untuk menggabungkan laptop dengan perangkat Huawei lainnya. Ini semuanya dirancang full wireless. Untuk menghubungkan laptop dengan perangkat Huawei lainnya dapat digunakan software Huawei PC Manager yang sudah terinstal langsung di laptop Huawei. Saat sudah terhubung, selain tersedia kemampuan dasar seperti kemampuan transfer data antara laptop dengan smartphone atau tablet, akan muncul juga kemampuan-kemampuan unik lainnya yang membuat laptop Huawei terasa punya nilai lebih dan belum tentu dimiliki oleh brand yang lain. Misalnya, mengendalikan smartphone dari laptop, bermain game smartphone tanpa lag di layar laptop yang lebih besar, mengoperasikan laptop dengan menggunakan tablet. Jadi kalau tadi smartphone-nya masuk ke laptop, sekarang tabletnya mengendalikan laptop. Bisa menggunakan tablet sebagai layar tambahan untuk laptop dan berbagai fitur-fitur lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan menggunakan fitur multi-screen collaboration yang ada di software Huawei PC Manager. Lalu bagaimana caranya menggunakan kemampuan-kemampuan unik tadi? Nah, ini kita bahas ya. Sebelum kita mulai, laptop yang kita pakai untuk menguji ini adalah Huawei MateBook D14 yang menggunakan prosesor Intel Core i3 yang baru saja diluncurkan oleh Huawei Indonesia. Laptop ini pakai prosesor Intel Core i3 10110U ya, RAM 8GB, langsung dual channel, storage 256GB, SSD NVMe PCIe, bukan SATA, NVMe PCIe ya. Layarnya 14 inch Full HD IPS ya, ini IPS tentunya. Lalu untuk konektivitas ada Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5 juga. Konektor-konektornya lengkap, ada satu USB-C, satu USB-A 3.0, ada HDMI, ada satu USB-A 2.0 dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Dari segi desain dan penampilan, si Huawei MateBook D14 dengan prosesor Core i3 ini nggak beda sih sebetulnya dengan varian yang sebelumnya udah ada di pasar Indonesia. Yang satu ini sih tampilnya keren juga sih, warnanya namanya Mystic Silver. Bodinya tetap dibuat dengan materi aluminium yang membuatnya kokoh ya, dengan bobot sekitar 1,38 kg. Huawei MateBook D14 yang Core i3 ini juga menggunakan layar Full View Display yang memberikan sensasi tampilan yang tidak bertepi berkat bingkai layar yang sangat tipis di tiga sisinya. Ketebalan cuma 4,8 mm. Dan laptop ini juga sudah mengantongi sertifikasi TUV Rheinland sehingga menjamin kenyamanan untuk mata walaupun menggunakan dia berjam-jam. Nah, laptop ini juga ditunjang dengan baterai 56 Wh yang diklaim bisa memberikan daya tahan hingga 13 jam untuk nonton video. Dalam paket penjualannya disertakan pula charger USB Type-C 65W dengan kemampuan fast charging yang diklaim mampu mengisi baterai hingga 46% dalam 30 menit saja. Sementara dari sisi keamanan, ya MateBook D14 ini tetap dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Sementara itu untuk pengujian ini untuk smartphone kita pakai Huawei P40 yang nggak perlu diperkenalkan lagi, udah pernah kita review ya. P40 series ini emang keren banget. Lalu ada Huawei Mate 40 Pro ya, Mate 40 Pro. Kemudian untuk tablet kita pakai Huawei MatePad 11. Tentunya tidak hanya smartphone dan tablet yang kami gunakan yang mendukung fitur multi-screen collaboration. Berikut ini adalah daftar ya untuk smartphone dan tablet Huawei yang mendukung fitur tersebut. Ini adalah untuk yang Huawei Mate series. Banyak ya, lengkap ini, banyak banget. Ada update-update-nya juga sih yang dibutuhkan untuk Mate series. Lalu untuk P series atau seri P itu juga lumayan banyak ya, starting dari P20 Pro bahkan sudah bisa.
Nova series bisa juga kok, dari Nova 4 sampai Nova 7 itu pada bisa kok semuanya. Lalu untuk tablet kita bisa lihat, nah ini adalah tablet-tablet yang sudah mensupport fitur yang satu ini. Oke, sekarang mari kita coba menghubungkan laptop Huawei dengan smartphone dan tablet Huawei ini pakai Huawei PC Manager. Pertama-tama jalankan software Huawei PC Manager pada laptop dan periksa apakah sudah menggunakan versi terbaru atau belum. Kalau diperlukan, update dapat dilakukan dengan melalui software Huawei PC Manager atau kunjungi website resmi Huawei. Pada pengujian kali ini kami menggunakan Huawei PC Manager terbaru versi 11 pada saat ia dibuat ya, yang memungkinkan fitur multi-screen collaboration dapat dilakukan dengan tablet. Jika sudah terupdate, masuk ke menu My Device, kemudian pilih perangkat yang akan dihubungkan, phone atau tablet. Untuk menghubungkan, tekan tombol connect, kemudian ikuti langkah yang diberikan. Kalau kalian menggunakan smartphone Huawei, pastikan konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC pada smartphone dinyalain semua. Nah, setelah tombol connect di Huawei PC Manager ditekan, tempelkan smartphone ke bagian bodi yang ada logo Huawei Share. Lalu lakukan konfirmasi pada menu yang muncul di layar smartphone, dan keduanya langsung terhubung. Lah, pendek banget tutorialnya, gitu doang. Ya, kalau pakai tablet Huawei gimana? Oke, pertama-tama pastikan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth pada tablet menyala. Lalu setelah tombol connect di Huawei PC Manager ditekan, pilih tipe tablet yang ingin dihubungkan dari daftar perangkat yang muncul. Lalu konfirmasi pada menu yang muncul di layar tablet dan keduanya langsung terhubung. Sama aja ya? Mudah juga. Oke, mari kita coba menggunakan fitur-fiturnya. Kalau pakai smartphone Huawei, nah ini saat sudah terhubung, fitur multi-screen collaboration akan aktif secara otomatis. Dan pada display desktop, di laptop yang satu ini akan muncul jendela EMUI desktop. Nah, jika tidak langsung aktif, tinggal tekan opsi multi-screen collaboration di menu My Devices. Melalui window EMUI desktop tersebut, pengguna dapat mengoperasikan smartphone dan menjalankan semua aplikasi yang ada di dalam tanpa perlu menyentuh smartphone sama sekali, termasuk melakukan panggilan telepon juga bisa. Menariknya, tidak hanya satu, pengguna juga bisa menjalankan 2 atau 3 aplikasi smartphone sekaligus, termasuk game, dan semua di jendela yang berbeda secara bersamaan. Tapi perlu diperhatikan ya, bahwa tidak semua aplikasi smartphone mendukung fitur ini. Jika aplikasi yang mendukung, icon tanda plus di pojok kiri atas jendela EMUI desktop akan berwarna hitam, bukan abu-abu. Ya. Nah, bicara soal game di smartphone, kini pengguna dapat memainkannya di layar laptop yang lebih besar ini tanpa lagging. Ya, nggak ada masalah di sini. Hal ini dapat terjadi karena proses render game dilakukan di smartphone, bukan di laptop. Pengendalian game juga menjadi lebih nyaman karena dapat menggunakan keyboard dan mouse yang terpasang di laptop. Oke, sekarang kita sambungkan ke tablet Huawei. Fitur multi-screen collaboration saat menggunakan tablet Huawei ternyata tidak sama dengan kalau kita pakai smartphone Huawei. Di sini tablet lebih difungsikan sebagai layar tambahan dari laptop. Tersedia 3 mode pengoperasian tablet Huawei setelah terhubung dengan laptop, yaitu Mirror, Extend, dan Collaborate. Pada mode mirror, apa yang ditampilkan di layar laptop akan ditampilkan sama persis pada layar tablet. Menariknya, karena tablet punya layar sentuh, pengguna jadi bisa mengoperasikan laptop dengan sentuhan jari pada tablet. Iya, jadi kita mengendalikan laptopnya dari tablet. Bahkan saat game dijalankan di laptop, tampilan game juga akan muncul di tablet dan pengguna dapat mengendalikan game dengan menggunakan sentuhan jari pada layar tablet atau menggunakan aksesoris keyboard pada tablet. Tentunya karena tidak menggunakan kabel, pengguna dapat mengoperasikan laptop dengan menggunakan tablet dengan bebas dari mana saja selama masih dalam jangkauan. Ya, ini jadi menarik ya. Game-game yang tidak bisa diinstal di Android jadi bisa dikendalikan dan dimainkan dari tablet. Sementara itu, kalau kita beralih ke mode Extend, ini tablet difungsikan seperti layar kedua laptop, sama seperti saat menggunakan monitor kedua ke laptop, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Mode ini tentunya membuat ruang kerja menjadi lebih luas sekaligus lebih produktif dalam mengerjakan pekerjaan apapun ya. Posisi tablet terhadap laptop juga dapat diatur apakah di samping kanan, kiri, atas, atau bahkan di bawah layar laptop. Ya, membuat tablet sebagai monitor kedua juga lebih praktis dan nyaman dibandingkan bawa portable monitor yang biasanya ukuran dan bobotnya lebih berat daripada tablet. Selain itu, tablet kan bisa difungsikan secara terpisah ya. Lalu pada saat butuh digabungkan ya tinggal digabungkan aja. Jadi multifungsi ya, nggak cuma satu fungsi doang. Nah, kemudian mode Collaborate ini akan memudahkan pengguna memindahkan atau mengcopy file dari laptop ke tablet atau sebaliknya.
cukup dengan melakukan drag and drop. Cara untuk memindahkan file dari laptop ke tablet dan sebaliknya juga tergolong mudah. Kita tinggal seret file yang akan dipindahkan ke arah pinggir layar laptop sehingga tembus ke layar tablet. Posisi tablet terhadap laptop juga dapat diatur pada mode ini. Jadi mau menyeret file ke pinggir layar sisi kanan, kiri, atas, atau bawah bisa. Iya, menggabungkan produk-produknya dalam satu ekosistem memang jadi salah satu kelebihan dari Huawei. Siapa yang menyangka bahwa integrasi laptop Huawei dengan perangkat smartphone dan tablet mampu menciptakan kemampuan yang unik yang hingga sekarang masih sulit ditemui tandingannya di laptop brand lain. Memang ada laptop yang punya salah satu fiturnya dia, tapi tidak semua fiturnya. Kemampuan-kemampuan unik ini hadir melalui fitur multi-screen collaboration, dan ini membuat laptop Huawei mempunyai daya tarik sendiri seperti yang kita jumpai kali ini di varian Huawei MateBook D14 versi prosesor Intel Core i3 yang baru saja diluncurkan. Ya, semoga saja produk-produk Huawei ini terus berdatangan di Indonesia dan terus berkembang ya, karena fitur kolaborasi di dalam ekosistemnya ini mantap bener. Nggak sabar sih nungguin ada laptop gaming mungkin yang bisa connect ke tablet, apalagi kalau connect-nya bisa pakai Wi-Fi 6 mungkin lebih mantap lagi harusnya. Ya, tapi itu untuk kedepannya, bukan untuk sekarang. Untuk sementara ini aja udah mantap banget. Ya, jadi demikianlah cara pakai fitur unik dari laptop Huawei MateBook D14 ini yang tentunya terbentuk dari ekosistemnya Huawei. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.